tentang strategi untuk tim dari kelompok kami. Anggota saya ada Andrew, Evan, dan saya sendiri, Phoebe. Jadi, di retail dan marketing, kita memilih negara yang retailnya tinggi, seperti Manila, Jakarta, dan Ho Chi Minh. Lalu kami juga mengembangkan retail yang dari kecil 200 sampai 300 dan juga membeli kota-kota lain seperti Jakarta dan Bangkok. Kami juga menaikkan marketing expenses secara bertahap dari minggu pertama, kedua, sampai akhirnya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Andrew. Ya, Andrew, silakan. Pak Andrew, audionya bermasalah, ganti saya ya. Oke, ya. Jadi yang kedua itu warehouse. Jadi sebelum kita pilih warehouse, pertama kita cari dulu, biar kita nggak rugi di retail, jadi kita harus pilih warehouse itu yang fee-nya kalau bisa murah, udah gitu tempatnya yang sepi, jadi tidak mempengaruhi retail. Strategi yang kami gunakan dalam warehouse itu yaitu memperluas wilayah warehouse secara bertahap. Hal ini digunakan agar cost yang dikeluarkan itu jadi efektif dan menghemat. Di hari 1 sampai 14, kami membuat warehouse dengan ukuran 1.500 dengan kontrak 7 hari. Di hari 15, kami mengubah warehouse menjadi 3.000 dengan kontrak 30 hari, dan di hari 46, kami mengubah warehouse menjadi 6.000, dan wilayah yang kami ambil adalah Depansar. Hal itu dikarenakan wilayah Depansar mempunyai demand yang kecil dan mempunyai fee yang murah. Lanjut. Lalu yang ketiga ada B2B. Strategi yang kami ambil dalam B2B yaitu memulai dari awal, karena banyak tim lain yang tidak melakukan B2B dari awal, sehingga kita pasti dapat keuntungan jika kita main dari awal. Namun hal itu juga harus diimbangi. Jadi kalau kita main B2B dari awal itu, kan pasti biayanya itu besar. Jadi kita harus sering lihat cash on hand sama overdraft-nya, supaya kita tuh nggak kelebihan biayanya. Oke. Yuk, kita mulai. Oke, selamat siang kepada Pak Didi dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Kami dari tim ACE akan mempresentasikan strategi bermain kami. Next. Tim kami terdiri dari Adeline, Diano, dan saya sendiri, Tracy. Oke, yang pertama dari warehouse. Warehouse kita akan membeli di lokasi tengah. Kenapa di tengah? Yaitu untuk mempermudah pendistribusian. Yang kedua, kita akan membeli 2 mesin A. Kenapa kita membeli itu? Karena menurut kami dengan membeli 2 mesin A dengan lokasi sebesar 2.000 meter persegi itu merupakan cara yang paling efisien. Nah, untuk raw material sendiri, kita membeli dengan rasionya yaitu 3:9:1:1 dan banding 1. Tetapi rasio ini juga dapat berubah disesuaikan dengan kondisinya. Dan yang terakhir, untuk mengurangi kesalahan dalam mengklik dan lain sebagainya, kita menggunakan repeat order. Lanjut ke bagian retail. Jadi pada awalnya kita akan membuka 2 lokasi. Awal kita akan membuka 2 lokasi dan lanjut. Maksudnya memperhatikan cash on hand supaya warehouse juga tidak kekurangan. Lalu kita akan membeli barang jadi untuk mengisi 2 lokasi tersebut supaya tidak terjadi kekosongan. Jika warehouse-nya sudah stabil, kita akan lanjut untuk melakukan auto replenishment sekalian dengan melakukan marketing juga untuk menambah penjualan dalam retail. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke B2B. Nah, untuk B2B sendiri,
tim kami ini menerapkan kebijakan bahwa kegiatan B2B akan dimulai pada hari kelima. Nah, jadi kenapa dimulai pada hari kelima itu ketika stok di warehouse itu sudah cukup banyak, kami juga bisa berani untuk ngebit. Nah, kemudian kegiatan B2B terakhir akan dilaksanakan pada hari ke-97 atau 98. Maksudnya itu, kami akan mengalokasikan barang terakhir itu paling lambat pada hari ke-98. Dan kemudian kami juga nggak akan ngambil bid lagi di hari yang maksudnya lebih dari 100. Nah, kemudian kami juga akan menawarkan bid di atas average cost, dan kami juga akan menawar harga yang jauh dari average cost untuk menambah revenue. Dan juga kami tentu saja memperhatikan need day, karena keterlambatan pengiriman itu akan dikenakan denda dan akan mengurangi profit. Oke, yang selanjutnya, melihat dari strategi bermain kami berupaya untuk membagi tugas seperti yang kita tulis di dalam PPT ini. Kenapa membagi seperti ini? Karena dengan strategi membagi tugas seperti ini, kami dapat melakukan spesialisasi agar kinerja dan dari setiap bagian industri atau perusahaan dapat berjalan secara produktif dan efisien. Dan juga diharapkan dengan strategi spesialisasi ini, kami dapat mencapai tujuan dan target kami. Oke, kita akan masuk ke target dari kami. Oke, jadi kami target agar memiliki revenue tinggi dari setiap tim yang berpartisipasi. Kemudian kami juga ingin agar semua barang raw material di dalam warehouse terserap hingga ke konsumen akhir. Dan juga kami ingin supaya bisa mencapai average cost seefisien mungkin dengan cara menekan angka pembelian barang jadi dan juga menaikkan produksi. Selanjutnya, kita bertujuan juga untuk mendominasi pasar dengan cara harga yang bersaing dengan membeli market report. Selain itu, kita juga ingin mendapatkan gross margin profit yang tinggi. Baik, sekian. Terima kasih. Apakah ada tanggapan? Ya. Mulai, Pak. Ya, silakan. Good morning, fellow judges of the panel. Today we'll be explaining our strategy to our Munson Sim game that we just had earlier. Our presentation today can be divided into 4 main subsections, which is retail locations and our reasoning behind them. Secondly, our marketing choices. Third, our procurement and production choices. And fourthly, our B2B strategy. The first subsections, which is the retail locations and the various factors that comes with it, will be explained by my fellow partner, Brian. From this list shows all the available locations that are up for renting. From this list, using our sense of common knowledge and the latest news worldwide, we are able to determine which locations to prioritize. Manila and Jakarta, being the location with the highest density population, will automatically have a greater demand. Therefore, we prioritized it first. And as we know, Bangkok and Ho Chi Minh City are emerging economies. Therefore, we are also able to derive that it is also another major location to rent. With the incredibly high retail rental cost of Singapore, about 56 there, we decided to open it as our warehouse and not as a location to place our retail. And this is the available locations that we can find on the map. As you can see in the population density, we know that Kuala Lumpur is not doesn't have a really high population density. However, through the marketing report feature and by suggestions, we think that our competitors will open the warehouse in Kuala Lumpur. That makes the retail for Kuala Lumpur only divided into 3 teams, as we could see in here. And also, since the Singapore retail
retail price is very expensive for retail, so we decided we just use Singapore as a warehouse. And we don't really lose much because Singapore, as we know, is a developed economy and people don't really much spend on the consumer sector. Okay, now for marketing. As we all know, for marketing, for each good here, which consists of coffee latte, matcha latte, and vanilla latte, there will be a corresponding media. And from this game, we can derive that our medias were TikTok, YouTube, and Instagram. Now, even though our marketing expense is relatively low, we are able to achieve the highest retail units sold over the last few days. This shows that our marketing strategy is extremely optimal and effective as our ratio of marketing cost to sales is relatively low. Next slide, Alex. Okay, so for our procurement and production strategy, next please. Okay, so we know that there's two equipment for producing, machine A and machine B. These are the data for each machine, and we know that machine A is 11% more efficient from price to capacity, 25% more efficient for dimension to capacity. However, machine B win from staff to capacity by 20%. However, if you sum up all the total cost of depreciation and rental, machine A is the best producing machine. Next, please. Here are the prices for procuring the raw materials. Next, please. And here are the prices for the for finished goods. Next, please. So we could see that the opportunity cost of producing for vanilla latte is the best, and also since the raw materials we cannot buy it in all the basic price, so it will be up a little bit. Next. Next, I will be explaining about our B2B strategy. Since we open our warehouse in Singapore, we are able to maximize the distance location to our vendors, which is not that far away. Our strategy for this is to initialize the feature of the initial demand that is given by the Moonsensei module, and we allow our day one bids to be as close to the maximum demand of the initial demand. Our day two is allocated for finishing the stocks, while day three is for allocating the deal that is obtained during day one, and day four is to allocate the bids of day one, which is the bid result day. From our marketing report, we can see that we actually won in terms of units sold of percentage accumulated over the 100-day period. Our strategy for bidding and dealing with the coffee and matcha lattes is when we have stocks, we will optimize our bids as to maximize it using our opportunity cost. However, since we are producing vanilla, since it has the lowest production cost, when we have overstock, we will bid at a lower price so that we would get rid of the stocks and get the cash on hand. And it has the largest gross profit margin and net profit for B2B. Thank you for listening. Selamat sore, kami dari tim Mundur Maju dari SMAK 2 Penabur Jakarta. Anggota kami ada saya, Andrew K, Darren Lewis, dan Michael Henry. Jadi di hari pertama kita beli warehouse. Kita beli warehouse-nya ini di Bangkok karena harga sewa di Bangkok ini bisa dibilang relatif rendah. Terus abis kita beli warehouse di Bangkok, kita langsung fokus di B2B. B2B yang kali ini rasanya beda dari game yang pertama. Kalau game yang pertama, sekali yang ngebid atau ngedeal, dapat unit sold atau revenue-nya, game barusan dapatnya nggak terlalu gede. Jadi karena B2B kali ini tim lain pada banting harga, akhirnya kita memutuskan untuk lebih fokus di deal. Dan kalau hari selanjutnya belum tiba, kita baru bid dengan harga sedikit di atas average cost.
pembelian retail dan lokasi kita membeli secara bertahap. Kita membeli dari yang biaya sewanya paling murah ke yang paling mahal. Dari awal kita memulai lokasi retail pertama dengan luas 200 meter persegi dan dengan sewa 30 hari agar mendapat diskon 60%. Setelah itu, jika kondisi cash on hand mulai stabil, kita menambah lokasi retail secara bertahap. Kita membeli market report dan mengecek lokasi mana yang sedikit tokonya. Nah, di situ kita buka toko dengan area 200, sama dengan yang tadi 200 dan 30 hari agar mendapat diskon 60%. Tentunya kita menaikkan jumlah barang yang kita beli untuk di retailnya. Mula-mula toko dibuka dengan area 200, dengan berjalan waktu kita naikin ke 300. Dan tentunya kita naikin harga retail. Setelah itu kita melihat di forecast apakah peminatnya naik atau turun. Jika peminatnya naik, kita menaikkan harga retail, dan jika peminat turun, kita turunin harga retail. Dan di hari terakhir kita menurunkan harga secara drastis, tetapi tetap untung atau melebihi average cost. Setelah itu kita menurunkan harga agar barang cepat habis. Untuk production, kami memulai saat cash on hand kami sudah mulai stabil. Kami memulai production dengan satu mesin, yaitu mesin B dengan kapasitas membuat unit itu 6.000 unit per hari. Lalu kami juga membeli raw materialnya. Kami membelinya sebanyak 20.000 box, 60.000 milk, dan 20.000 bahan baku yang akan dibikin. Karena B2B-nya berbeda dengan game sebelumnya, kami jadi membeli mesinnya sedikit. Saat sudah menjelang 15-10 hari terakhir, kami menghentikan produksi dengan menghabiskan bahan baku yang kami ada. Lalu setelah bahan baku tersebut habis, kami menjual mesin. Lalu kami menurunkan harga retail dengan sedikit di atas average cost. Lalu kami B2B dengan bid di harga rendah. Lalu kami mengurangi luas warehouse agar mempermurah harga sewa. Sekian dari kami. Terima kasih. Apakah ada saran dan kritik atau pertanyaan? Selamat pagi, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Jonathan dari tim PSTDB Sekolah Penabur Sekendari Tanjung Duren. Dan di tim kami juga ada Amanda dan Marvin. Dan kami akan menjelaskan strategi kami yang kami gunakan untuk pertandingan final Munson Sim. Kita akan membahas 4 strategi, yaitu retail, marketing, production, dan warehouse, dan juga B2B. Untuk retail, yang pertama pada awal-awal permainan hanya membeli 3 lokasi dengan 150 meter per lokasi. Yang kedua, pada pertengahan permainan membeli semua lokasi dengan 150 meter per lokasi. Yang ketiga, pada awal-awal permainan, saya membeli finished goods 8.000 untuk setiap minuman. Dan utilization-nya dijaga juga 100-140. Yang kelima, melakukan move stock ke setiap lokasi retail karena akan lebih murah daripada membeli finished goods. Yang keenam, saat holiday, harga dinaikkan agar untung lebih besar. Kedua, marketing. Pada awal permainan, kami akan mencoba setiap media di lokasi yang berbeda. Misalkan Jakarta dengan media TikTok, Manila media YouTube, dan Bangkok media Instagram. Setelah itu, kami akan menentukan media yang mana yang cocok untuk setiap minuman. Kami melakukannya dengan cara melihat presentasi yang paling tinggi. Setelah itu, pada di strip 10-100, kami akan menggunakan media yang sudah kami tetapkan. Perlahan-lahan, kami akan meningkatkan jumlah marketing fee kami agar retail kami dapat terjual lebih banyak lagi.
Sekarang saya akan membahas strategi production dan warehouse kami. Untuk production, kami membeli lokasi di Malaysia karena lokasinya yang dekat dengan toko-toko yang kami buka. Kami membelinya dengan jumlah awal 2.000 meter persegi. Lalu kami mengecilkan lokasi kami menjadi 1.500 meter pada pertengahan game karena kami merasa bahwa 2.000 meter itu terlalu banyak. Setelah kami hitung-hitung, mesin A itu lebih baik dari segi banyaknya yang dibuat dan harga untuk per pembuatan. Setelah itu, kami membeli bahan-bahan raw dengan rasio 1:3:1 dengan jumlah setara atau lebih dari 30.000 agar mendapatkan diskon. Untuk warehouse, tim saya mengatur stok atau mood stock di tengah-tengah agar menghemat uang. Kami juga mengatur auto replenishment. Yang terakhir, strategi B2B. Yang pertama, kami akan melakukan deal sebanyak mungkin, karena dengan deal kami akan pasti bisa menjual barang kami dengan harga yang lebih mahal. Yang kedua, kami akan melakukan bid dengan harga 1-2 harga di atas modal produksi kami. Ini dikarenakan semua tim melakukan bid dengan harga yang sangat rendah. Yang ketiga, kami akan melakukan alokasi dari warehouse dan akan menggunakan dari retail jika di warehouse kami kosong. Ini dilakukan agar kami tidak telat mengontrakkan barang kami terhadap pembeli. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita mulai aja, Pak. Ya. Pakai bahasa Inggris nggak apa kan? Nggak apa-apa. Tadi juga PSPDA juga pakai bahasa Inggris. Oke. Ya. Friends and teachers. Okay. I'm Justin, and this is my team, Albert and Madeline. We're from Team PESKGA, and we're going to present to you guys our strategy for the Monsoon Sim competition. Next. This is what we did in the first few days before the holiday. We first bought retail locations in all except for Kuala Lumpur. Our warehouse location is in Kuala Lumpur, so we cannot buy retail there. And then for warehouse, we buy blanket purchase for B2B. We buy 20% for every 5 days. And we started buying 12,000 products for our retail. And we start marketing media testing to improve our sales. Next. And as for the mid-game, we started production by purchasing 6 machines, and then we stopped procuring finished goods if the goods are too expensive, and then we rely more on production if the above happens. And we become more intense into our B2B performances, like focusing on getting deals and bids. As for the late game, we need to fulfill crucial B2B transactions and then make sure we do not take bids that are over the need day limit, that are over the playing time. So for example, in today's case, if the need is over 100, we do not take it. And we make sure to empty the warehouse, make sure there are no stocks lying around, make sure we move it to the retails, especially the fact that the holidays are about to come between days 96 and day 100. And last but not least, we need to sell all our machines. That's the end of our presentation. Please don't hesitate to give us any feedback or ask us any questions. Okay, thank you. Baik, selamat siang para hadirin sekalian. Saya dari tim Rumah Makan Padang dari Sekolah AKJ, terdiri dari Marvelino, William Putra, dan juga Raja Sion. Untuk lomba Monsoon Sim kali ini, kami mengambil strategi yang cukup aman. Jadi kami ingin memperkuat pasar kami, baru terjun di dunia B2B. Kenapa begitu? Karena kami menilai cash on hand dan juga overdraft yang kami miliki ini cukup kecil untuk main langsung di B2B. Jadi kita ingin memperkuat pasar, baru terjun di B2B ketika sudah memiliki modal yang cukup. Dan juga pembagian tugas ini berdasarkan dari kemampuan kami masing-masing dan juga spesialis kami masing-masing. Tapi sebenarnya kami sudah menguasai dasar-dasar dari Monsoon Sim, jadi apabila diperlukan backup, kami dapat melakukannya dengan cepat. Perkenalkan, nama saya Marvelino. Saya memegang di bagian forecast dan mesin. Jadi di lomba atau ronde Monsoon Sim kali ini,
kami memutuskan untuk membeli 5 toko langsung, kecuali Kuala Lumpur. Karena menurut pengalaman kami, Kuala Lumpur memiliki penjualan yang buruk, sehingga kami gunakan untuk membangun warehouse. Setelah melihat forecast, kami mengambil 3 kota teratas, yaitu Manila, Jakarta, dan Ho Chi Minh City. Kemudian, saya juga membeli 1 mesin untuk warehouse kami di Kuala Lumpur. Mengapa saya hanya membeli 1 mesin? Karena setelah saya melihat kondisi pasar dan juga kondisi B2B yang agak rendah, juga karena cash on hand kami sangat terbatas juga. Perkenalkan, nama saya Raja Sion. Di sini saya memegang bagian retail dan marketing. Di bagian retail, tugas saya itu seperti yang sudah dibilang Marvel. Pertama-tama, strategi kami adalah membeli 5 toko dengan luas 50 meter persegi untuk pertamanya. Kenapa demikian? Setelah kami membeli toko, kita akan melihat pergerakan pasar. Setelah mendapat info dari Marvel tentang pasar apa yang paling laku dan paling memiliki demand paling sedikit, saya akan mempertahankan 3 toko dengan demand terbanyak dan menutup toko dengan demand paling sedikit. Di sini kita mengambil atau mempertahankan toko di Manila, Jakarta, dan Ho Chi Minh karena memiliki demand yang paling banyak, peringkat ketiga. Setelah itu, tugas saya adalah menyetok barang. Strategi kami adalah langsung membeli sebanyak 30.000 per each item, jadi masing-masing 30.000 karena memiliki diskon yang semakin besar. Luas toko agar utilization-nya tidak terancam, luas toko juga kami akan panjangkan menjadi 300 meter persegi. Untuk kontraknya, kami memilih 30 kontrak per 30 hari karena memiliki diskon yang paling besar, yaitu 60%. Oleh karena itu, kita akan memiliki pengeluaran yang semakin dikit. Setelah urusan retail selesai, saya akan main ke marketing. Di marketing, saya memilih media yang berbeda pada tiap kota dengan tujuan untuk membandingkan media mana yang bisa menjual produk kita yang paling banyak. Setelah selesai menganalisis marketing dan mendapatkan media yang tepat, saya akan mengaplikasikannya pada tiap-tiap toko kami. Sekian. Yang terakhir di B2B, seperti yang saya bilang tadi, kami mengambil strategi yang cukup aman. Jadi kalau kita punya cash on hand yang cukup, baru saya ambil B2B-nya. Selain itu untuk produksi juga sama, kami ngelihat cash on hand kita itu cukup atau enggak untuk ngelakuin produksi. Selain itu, dalam mengambil B2B yang bid terutama, saya memperhatikan bid day, bid reserve day, sama max price, sama yang terakhir itu cash on hand. Saya sebisa mungkin untuk overdraft itu jangan terlalu besar. Jadi kita masih di ambang titik yang aman. Lalu dengan ini saya bekerja sama dengan Marvel. Apabila toko kekurangan barang, saya dapat mengirimnya dari warehouse. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Sekarang pada hari ini kami akan mempresentasikan, kami dari tim Jomima akan mempresentasikan tentang apa yang kami lakukan selama lomba Munsun Sim sedang berlangsung. Yang pertama, pembagian tugas. Yang kedua ada strategi permainan, yang ketiga ada kendala, dan keempat ada cara mengatasinya. Yang pertama, pembagian tugas. Dalam pembagian tugas saya dapat bagian menjadi warehouse dan production. Lalu untuk Michelle mendapatkan bagian B2B dan marketing. Lalu Maria mendapat bagian retail dan move stock.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi permainan yang kami lakukan. Pertama, strategi pembelian. Di awal permainan game, kami tidak membuka retail terlalu banyak, dan kami hanya membuka retail di 2-3 wilayah dengan populasi paling banyak dengan luas standar yaitu 100 meter persegi. Lalu kami langsung membeli warehouse sebesar 1.000 meter persegi, dan untuk pengisian warehouse sendiri kami membeli 30.000 per itemnya, dan untuk retail kami membeli stok 12.000 per item. Hal ini dilakukan karena cash on hand yang diberikan dan juga wilayah yang sudah kami beli. Lalu kami setiap membeli barang selalu memperhatikan cash on hand yang kami miliki agar tidak terjadi delay ataupun hal yang merugikan game dan dapat membuat cash on hand minus. Setelah itu, kami jika sudah stabil menambahkan stok di warehouse untuk B2B dan juga schedule replenishment untuk ke retail. Setelah itu ada strategi marketing. Kami di awal permainan menggunakan media A sebesar 100 untuk setiap retail di awal permainan. Lalu kami akan melihat berapa hari setelahnya. Jika media A kurang efektif, maka kami akan ganti ke media B atau media C. Keefektifannya kami lihat dari sales atau penjualan yang dihasilkan dari marketing ini sendiri. Lalu kami juga menambahkan biaya untuk marketing setiap retail seiring berjalannya game Moonsong Sim. Selanjutnya ada strategi B2B. Untuk B2B sendiri, kami selalu mengecek persediaan di warehouse setiap kali ingin mengedeal atau mengebit barang. Seperti yang kita tahu, harus membutuhkan kecepatan dalam mengedeal dan mengebit barang. Kami juga selalu mengusahakan tahu stok barang sebelum memulai B2B agar mempercepat proses bid ataupun deal. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai strategi lokasi. Saat membuka warehouse, kita sudah seharusnya mengetahui lokasi retail terlebih dahulu. Untuk pengutamaan, membuka retail di wilayah yang berpopulasi tinggi, dan usahakan untuk membuka warehouse di wilayah yang populasinya rendah, supaya pada populasi tinggi dapat diisi dengan retail. Selanjutnya, untuk strategi retail, kami membuka retail dengan luas yang sewajarnya, yaitu berkisar 100 meter hingga 200 meter. Jangan biarkan item yang ada di retail sampai kosong ataupun habis. Memperluas dan memperbanyak retail saat kondisi sudah stabil. Terdapat beberapa kendala yang kami alami selama permainan, yaitu kurang cepat dalam mengedeal atau mengebit pada B2B. Cash on hand sempat tidak stabil, barang yang sering habis karena move stock yang terlalu lama, dan B2B melebihi need day sehingga banyak komplain. Terkadang, vendor juga out of stock. Cara mengatasinya adalah perlunya kerjasama dan komunikasi tim dalam melakukan B2B. Selanjutnya, untuk lebih stabil, kami menggunakan marketing dan move stock sebelum barang menipis. Sekian dari presentasi kami selaku SMAK Penabur Bintaro Jaya dari tim J5. Terima kasih.